Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah Information Retrieval dengan dosen pengampu Dr. Arifatul Huda, SSI MKom. Nama saya Siti Lutfia Dwi Agustini dengan nomor induk mahasiswa 1177050107. Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Yang pertama ini saya akan membahas tentang IR. Jadi apa sih IR itu? Nah, Information Retrieval menurut Gerald J. Kowalski adalah suatu sistem yang mampu melakukan penyimpanan, pencarian, dan pemeliharaan informasi. Informasi di sini berupa numerik, ended data, image, audio, video, dan juga multimedia objek. Jadi sistem temu kembali informasi juga dapat dikatakan sebagai sistem yang menjembatani antara permintaan pengguna akan informasi dengan sumber informasi, sehingga sistem tersebut dapat berfungsi sebagai fasilitas yang digunakan oleh para pencari informasi untuk menemukan informasi yang dibutuhkannya. Nah, information retrieval ini memiliki dua tujuan. Tujuan pada zaman dulu dan juga tujuan sekarang. Jadi tujuan zaman dulu dan sekarang ini berbeda. Tujuan information retrieval pada zaman dahulu yaitu hanya mengindeks teks dan mencari dokumen. Namun yang kedua ini tujuan IR pada saat ini seperti modeling, web search, text classification, sistem arsitektur, user interface, data visualization, filtering, and language. Nah, selanjutnya akan membahas tentang IR problem. IR problem. Pengguna sistem IR modern seperti user mesin pencarian mempunyai kebutuhan akan informasi yang kompleks. Contoh kebutuhan informasi yang kompleks adalah sebagai berikut. Contohnya ini find all documents that address the role of the federal government in financing the operation of the National Railroad Transportation Corporation. Dari contoh di atas, informasi di atas tidak memuat query yang tepat dan cocok untuk dimasukkan ke IR system, kecuali user mau menerjemahkan informasi ini ke bentuk query. Proses tersebut menghasilkan sebuah himpunan kata kunci atau index term yang dapat mewakili informasi tersebut. Selanjutnya, query diberikan oleh user. Tujuan utama dari IR system adalah mengembalikan informasi yang sesuai kepada user. IR system harus mengurutkan informasi berdasarkan derajat kesesuaian kepada user query. IR problemnya merupakan tujuan utama dari IR system adalah mengembalikan semua informasi yang sesuai kepada user query. Meskipun kemungkinan informasi yang tidak sesuai tetap ada, gagasan sesuai adalah hal terpenting dalam information retrieval. Nah, jadi IR problem di sini ini contohnya itu kan kayak yang ini nih, kebutuhan informasi itu yang kompleks. Jadi contoh ini tuh contoh dari kebutuhan informasi yang kompleks, di mana si user ini mencari kata-kata ini. Nah, inilah dari permasalahan si IR problem itu. Selanjutnya, tugas user. Tugas user itu untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Nah, di sini ada emoticon senyum. Nah, di sini ini adalah perumpamaan dari si user. Dan juga ini sebelah kanan
ada dokumen collection. Nah, dokumen collection ini dia tuh emang udah ada di dalam sistem IR, sudah ada di dalam sistem IR. Nah, user akan melakukan searching atau browsing dengan memasukkan query yang berhubungan dengan informasi yang mereka butuhkan. Kemudian akan diproses oleh sistem IR. Setelah diproses, sistem IR akan mencari di koleksi dokumen. Nah, selanjutnya akan mencari ini di sistem dokumen. Setelah didapatkan, akan dikembalikan ke si user. Nah, itulah tugas dari user. Ini merupakan perumpamaan dari tugas user. Nah, selanjutnya akan membahas tentang IR system. IR system, System Information Retrieval atau IR system adalah sistem yang digunakan untuk menemukan kembali atau retrieve informasi-informasi yang relevan terhadap kebutuhan pengguna dari suatu kumpulan informasi secara otomatis. Gambar di sini merupakan gambaran dari IR system atau disebut juga dengan arsitektur dari IR system. Nah, di sini nih ada dua bagian, yang ini bagian kiri dan juga bagian kanan. Oke. Nah, di sini nih perumpamaan sebagai user. Nah, yang ini tuh dokumen collection atau koleksi dokumennya. Nah, yang pertama ini user. User itu memasukkan kata kunci dari informasi yang dibutuhkan. Nah, disebut juga dengan memasukkan query-nya. Selanjutnya akan dioperasi oleh operasi matematika. Nah, selanjutnya akan masuk ke query formulation dan akan melakukan proses term index. Selanjutnya akan dihasilkan rankingan atau pengurutannya. Nah, selanjutnya kita ke bagian kanannya, ke koleksi dokumen. Sama seperti yang tadi. Jadi, awalnya ini si dokumen collection ini akan memproses menjadi text operation atau yang tadi disebut juga dengan mengolah menjadi untuk matematika. Selanjutnya akan masuk ke indexing. Nah, di dalam indexing ini selanjutnya akan masuk ke collection index. Dan hasilnya adalah perankingan, pengurutan. Nah, hasilnya di sini sudah ada contoh dari hasilnya. Dokumen 1, dokumen 2, dan dokumen 3. Nah, ini tuh sudah di ranking. Nah, selanjutnya akan masuk ke si user. Nah, si user ini sekarang sudah mendapatkan informasi yang diinginkannya. Nah, selanjutnya masuk ke web. Jadi, web itu merupakan teknologi dari information retrieval. Contohnya itu search engine web, yaitu contohnya itu ada Google dan juga Yahoo. Nah, selanjutnya IR model. Apa sih IR model? Modeling di IR adalah proses kompleks yang bertujuan untuk mengaplikasikan fungsi perankingan. Fungsi ranking untuk memberikan nilai atau skor ke dokumen terkait dengan query tertentu. Proses dari IR model ini ada dua tugas utama. Yang pertama,
proses kerangka logis untuk mewakili dokumen dari query. Tugas yang kedua, definisi fungsi peringkat yang memungkinkan mengukur kesamaan antara dokumen dan query. Nah, gambar di sini merupakan proses informasi retrieval. Di sini ada dokumen dan juga ada information need. Setelah melakukan proses index term, si dokumen terms dan juga si query terms, kita akan mendapatkan titik tengahnya, match-nya, dan kemudian kita rankingkan. Nah, ini adalah hasil dari ranking tersebut. 1, 2, 3. Nah, di dalam IR model ini ada 3. Yang pertama ini Boolean model. Jadi, model Boolean adalah model retrieval sederhana berdasarkan teori himpunan dan aljabar Boolean. Karena konsep himpunan cukup intuitif, model Boolean menyediakan kerangka kerja yang mudah dipahami oleh pengguna umum sistem IR dengan ekspresi Boolean dengan menggunakan operator logika AND, OR, dan NOT. Jadi, di Boolean model ini ada operator logikanya, ada AND, ada OR, dan juga NOT. Selanjutnya, model Boolean ini memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Nah, kelebihannya ini mudah untuk diimplementasikan dan juga konsepnya yang terstruktur. Kekurangan dari model Boolean itu pencocokan yang tepat dapat mengambil dokumen terlalu sedikit atau terlalu banyak. Sulit untuk mengindekskan beberapa dokumen yang lebih penting daripada yang lain. Kadang berada di bawah dokumen yang tidak penting. Sulit untuk menerjemahkan query ke dalam ekspresi Boolean. Semua istilah sama-sama berbobot, lebih seperti pengambilan data dari pencarian informasi. Nah, yang selanjutnya yang kedua ini dari model IR ada vektor model. Jadi vektor space model adalah suatu model yang digunakan untuk mengukur kemiripan antara suatu dokumen dengan suatu query. Query dan dokumen dianggap sebagai vektor-vektor pada ruang n dimensi. Ruang n dimensi itu ruang dari banyaknya dimensi, di mana T adalah jumlah dari seluruh term yang ada dalam leksikon. Leksikon ini adalah daftar semua term yang ada dalam indeks. Selanjutnya akan dihitung nilai kosinus sudut dari dua vektor, yaitu W dari tiap dokumen dan W dari kata kunci. Vektor model itu hal yang penting diperhatikan untuk mencapai pencarian yang maksimal adalah sebelum proses pencarian dimulai, aplikasi telah melakukan proses pada dokumen. Ada 4 prosesnya. Ada yang pertama proses tokenizing, yang kedua pembuatan stop list, yang ketiga proses steaming, dan yang keempat pembobotan kata pada masing-masing dokumen. Nah, yang terakhir dari model IR ada probabilistic model. Probabilistic model ini mencoba memperkirakan kemungkinan probabilitas dokumen yang relevan terhadap query, mengasumsikan bahwa probability ini tergantung pada query dan dokumen saja, juga himpunan jawaban yang ideal memaksimasi probability dari relevansinya. Probabilistic model ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihannya itu dokumen ranking dalam urutan menurun dari kemungkinan relevansi. Kekurangannya perlu menebak nilai awal atau guess inisial. Metode ini tidak memiliki T faktor, kekurangan dari normalisasi dokumen. Nah, sekian presentasi UAS dari saya. Maaf bila ada kata-kata yang salah, mohon dikoreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.